Aku tidak tahu harus memulainya dari mana. Kisah ini sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa direncanakan. Berawal dari perkenalanku dengan seorang cowok tampan bernama Haikal. Bang Haikal, begitu biasa aku memanggilnya. Karena usianya memang 4 tahun lebih tua dariku. Bang Haikal adalah seorang mekanik di sebuah bengkel sepeda motor. Aku mengenalnya karena aku memang sering singgah di bengkel tersebut untuk memperbaiki sepeda motorku. Biasanya aku memang rutin servis motorku di sana. Meskipun ada beberapa orang mekanik yang bekerja di bengkel tersebut, tapi aku lebih mempercayai Bang Haikal untuk menangani motorku. Selain pekerjaannya sangat rapi, Bang Haikal juga sangat teliti dan selalu bertanya padaku jika ada onderdil motorku yang harus diganti. Saat Bang Haikal mengerjakan motorku, aku sering mengajaknya ngobrol. Dari situlah aku mulai mengenal Bang Haikal. Sejak pertama kali melihatnya, aku memang sudah menaruh rasa kagum padanya. Bang Haikal memang berwajah cukup tampan dengan postur tubuh yang sangat kekar. Tonjolan-tonjolan ototnya akan terlihat saat ia sedang bekerja. Dan hal itulah yang membuat aku selalu ingin Bang Haikal yang mengerjakan motorku. Dari percakapan-percakapan singkat kami pun akhirnya saling bertukar nomor handphone. Dan sejak mendapatkan nomor handphonenya, aku jadi sering menghubungi Bang Haikal. Awalnya aku hanya bertanya seputar sepeda motor padanya. Namun lama-kelamaan, aku mulai berani bertanya tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Bang Haikal juga cukup terbuka padaku. Ia juga jadi sering bercerita tentang hidupnya padaku, dan aku senang mendengarkannya. Ternyata Bang Haikal adalah seorang perantau di kota ini. Dia tinggal sendiri di sebuah kamar kos, tak jauh dari bengkel tempat ia bekerja. Pernah pada suatu kesempatan, Bang Haikal mengundang aku untuk datang ke kosnya. Karena sudah merasa dekat, aku pun mencoba memenuhi undangan Bang Haikal tersebut. Saat itu malam minggu, aku datang ke sana sekitar jam 7 malam dengan menggunakan motorku. Sesampai di sana, Bang Haikal menyambutku dengan senyum manisnya. Entah mengapa, aku merasa bahagia saat itu. Aku memang belum pernah pacaran sama sekali. Bukan karena aku tak laku, tapi karena memang aku lebih punya ketertarikan pada sesama jenisku. Jadi, aku tak pernah mencoba mendekati, apalagi sampai berpacaran dengan perempuan. Namun sebagai seorang gay, aku memang pernah jatuh cinta pada sosok laki-laki. Cinta pertamaku adalah kakak seniorku ketika SMA. Namun itu hanyalah sebuah cinta terpendam. Hingga aku lulus SMA dan mulai memasuki dunia perkuliahan. Saat awal kuliah dulu, aku juga pernah jatuh cinta pada teman kampusku. Namun sekali lagi, itu hanya sebuah cinta terpendam. Karena aku tidak pernah berani untuk mendekati cowok yang aku suka. Sampai akhirnya aku bertemu Bang Haikal. Karena keramahannya, aku jadi sedikit lebih berani untuk bisa mengenalnya lebih dekat. Dan ternyata aku berhasil menjadi lebih dekat dengannya. Kok melamun? Suara Bang Haikal mengagetkanku. Saat itu aku sudah duduk di tepian ranjang dalam kamar kos Bang Haikal. Enggak kok Bang, cuma lagi mikir aja. Kenapa tiba-tiba Bang Haikal mengundang aku ke sini? Padahal ini kan malam minggu. Seharusnya Bang Haikal kan pergi jalan-jalan sama pacarnya. Balasku akhirnya. Aku nggak punya pacar, Jeff. Ucap Bang Haikal ringan. Tapi kalau kamu nggak suka aku undang ke sini, ucapan Bang Haikal tergantung. Aku suka kok. Selaku cepat. Takut Bang Haikal salah paham. Tapi ngapain kita di sini? Lanjutku bertanya.
Bukankah lebih baik kalau kita jalan-jalan aja di luar, makan-makan atau nonton? Aku melanjutkan lagi, sedikit menawarkan. Di luar nggak enak, Jeff. Lebih enak di ruangan tertutup seperti ini. Kita jadi bebas melakukan apa saja. Balas Bang Haikal. Emangnya kita mau melakukan apa sih, Bang? Tanyaku memancing. Pikiranku memang sudah mulai berkelana entah kemana. Memikirkan seandainya Bang Haikal juga punya keinginan yang sama denganku saat ini. Kamu maunya kita melakukan apa? Tanya Bang Haikal membalas. Aku mau kita saling berpelukan, Bang. Ucapku. Dalam hati sih, tak beranilah aku ngomong seperti itu sama Bang Haikal. Takut malah Bang Haikal justru mengusirku nantinya. Kok diam lagi? Tanya Bang Haikal sedikit mengagetkanku. Ya, aku juga nggak tahu, Bang. Mau melakukan apa sama Bang Haikal? Ucapku membalas. Kamu lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan padaku, Jeff. Aku mau kok. Ucap Bang Haikal kemudian. Maksud Bang Haikal? Tanyaku penuh keraguan. Apa mungkin Bang Haikal bisa menebak jalan pikiranku? Apa mungkin ia sudah tahu tentang perasaanku padanya? Aku sudah tahu kalau kamu menginginkanku, Jeff. Suara Bang Haikal berat. Dari mana Bang Haikal tahu? Tanyaku spontan. Dari sikapmu padaku, Jeff. Mana ada seorang cowok yang begitu peduli sama cowok lain kalau tidak ada apa-apanya? Jawab Bang Haikal lugas. Aku terdiam kembali. Aku hanya tidak menyangka sama sekali kalau Bang Haikal akan bisa menebak itu semua. Namun sejujurnya, aku memang sangat perhatian pada Bang Haikal sejak awal aku mengenalnya. Mulai dari hal yang sederhana contohnya. Mulai dari menanyakan ia sudah makan atau belum, ia sudah tidur atau belum. Bahkan aku juga pernah mengirimkan makanan ke kosnya dengan menggunakan layanan ojek online. Aku juga pernah membelikan ia hadiah saat ulang tahunnya. Aku juga sangat sering memujinya. Dan hal itu ternyata cukup membuat Bang Haikal mengerti dengan perasaanku padanya. Aku memang menyukai Bang Haikal. Ucapku akhirnya mencoba untuk jujur. Tapi Bang Haikal nggak marah kan kalau aku katakan sebenarnya aku sudah jatuh cinta pada Bang Haikal? Tanyaku melanjutkan. Ngapain aku marah sih, Jeff? Aku malah merasa senang kalau kamu juga menyukaiku. Balas Bang Haikal. Juga, batinku meronta. Apa itu berarti Bang Haikal sebenarnya juga menyukaiku? Tanyaku terus membatin. Kamu orangnya sangat baik dan penuh perhatian, Jeff. Aku belum pernah bertemu seseorang yang begitu peduli padaku seperti yang kamu lakukan. Bang Haikal berucap lagi. Awalnya aku mencoba menganggap hal itu biasa saja. Namun semakin lama, aku semakin merasa kalau ada yang salah dengan perlakuanmu padaku. Tapi entah mengapa, aku justru merasa senang dengan semua perlakuan istimewamu itu, Jeff. Sampai akhirnya aku sadar kalau sebenarnya aku juga tertarik padamu, Jeff. Bukan saja karena kamu seorang cowok yang tampan dan putih, tapi juga karena kamu selalu baik padaku. Lanjut Bang Haikal panjang lebar. Perlahan senyumku pun mengembang mendengar semua itu. Aku merasa bahagia, menyadari kalau Bang Haikal juga menyukaiku. Sungguh aku tak pernah menyangkanya. Jadi, apa Bang Haikal mau menjalin hubungan istimewa denganku? Tanyaku akhirnya. Aku mau, Jeff. Aku mau jadi pacar kamu.
Asal kamu bisa menerima aku apa adanya, balas Bang Haikal. Maksud Bang Haikal apa? Tanyaku sedikit heran. Aku hanya seorang mekanik, Jeff. Aku tak punya apa-apa untuk dibanggakan sama kamu. Aku juga hanya seorang anak kampung yang mencoba berjuang di kota yang begitu keras ini. Balas Bang Haikal sedikit lirih. Bang Haikal, jangan berkata seperti itu. Justru aku menyukai Bang Haikal karena Bang Haikal adalah seseorang yang berani hidup mandiri di usia Bang Haikal yang masih cukup muda. Selain karena Bang Haikal memang sangat tampan dan gagah sih, ucapku apa adanya. Tapi tetap saja aku hanya lelaki miskin, Jeff. Suara Bang Haikal semakin lirih. Tak ada bedanya bagiku, Bang. Aku sudah terlanjur jatuh cinta pada Bang Haikal. Aku tak peduli tentang semua itu, karena aku sangat mencintai Bang Haikal. Balasku yakin. Aku juga cinta sama kamu, Jeff. Ucap Bang Haikal penuh perasaan. Lalu apa aku boleh memeluk Bang Haikal? Tanyaku ragu. Jangankan hanya memeluk, Jeff. Kamu ingin lebih dari itu, aku juga pasti mau. Balas Bang Haikal lugas. Mendengar kalimat itu, aku pun mulai mendekati Bang Haikal. Bang Haikal pun sangat mengerti. Ia juga turut mendekat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa mendekap tubuh kekar seorang cowok yang aku cintai. Tubuh itu terasa hangat, begitu nyaman. Aku rebahkan kepalaku di bahu kokoh Bang Haikal. Aku benar-benar merasa bahagia malam itu. Aku sangat menyayangi Bang Haikal, bisikku lembut. Aku juga sayang kamu, Jeff. Balas Bang Haikal ikut berbisik. Apa aku boleh meminta lebih dari ini? Tanyaku pelan. Apa hal itu masih harus kamu pertanyakan, Jeff? Kamu kan sudah tahu jawabannya. Balas Bang Haikal. Tapi aku belum pernah loh, Bang, seperti ini sama siapapun. Bang Haikal adalah pacar pertamaku. Ucapku jujur. Iya, aku tahu. Kamu gak perlu khawatir. Aku pasti akan memperlakukan kamu dengan lembut kok. Balas Bang Haikal. Tapi, apa kamu yakin mau melakukannya denganku? Tanya Bang Haikal melanjutkan. Iya, aku yakin, Bang. Jawabku mantap. Lalu kemudian, semua itu pun terjadi. Aku serahkan seluruh jiwa ragaku hanya untuk Bang Haikal malam itu. Meskipun aku belum pernah melakukan hal tersebut, namun aku berusaha memberikan yang terbaik buat Bang Haikal. Kamu adalah laki-laki pertama dalam hidupku, Bang. Ucapku lirih, penuh perasaan. Dan aku bahagia bisa menjadi yang pertama buat kamu, Jeff. Aku bahagia bisa mendapatkan kamu. Balas Bang Haikal lembut. Aku kemudian hanya bisa pasrah saat Bang Haikal mulai melakukan padaku. Aku relakan semuanya hanya untuk Bang Haikal. Aku tak mau malam ini sia-sia. Aku ingin menghabiskan malam ini dengan kesan yang sangat indah. Aku hanya menginginkan Bang Haikal sepenuhnya, utuh. Aku merasa sangat bahagia. Ternyata semuanya jauh lebih indah dari semua khayalku selama ini. Kesan pertama yang aku dapat dari Bang Haikal benar-benar sangat sempurna. Begitu indah. Sejak saat itulah, aku dan Bang Haikal menjalin hubungan asmara. Sebuah hubungan yang terasa sangat indah bagiku. Sejak saat itu, bukan hanya malam minggu aku datang ke kos Bang Haikal,
tapi juga hampir setiap malam. Aku juga masih sering singgah di bengkel tempat Bang Haikal bekerja menjadi mekanik, walau kadang hanya sekedar mengganti oli motorku. Olinya kental ya, ucap Bang Haikal dengan nada canda. Suatu saat aku mengganti oli motorku di bengkel tempat ia bekerja. Ah, lebih kentalan oli Bang Haikal kayaknya, ucapku membalas dengan sedikit memelankan suara, takut kalau orang-orang mendengarnya. Tapi kamu memang suka yang lebih kental kan? Ucap Bang Haikal sedikit berbisik. Selagi Bang Haikal yang memasukkan olinya, aku gak terlalu peduli tentang kekentalannya bang. Yang penting olinya penuh. Jawabku semakin berbisik. Tadi malam penuh gak? Tanya Bang Haikal. Penuh banget bang, sampai melimpah malah, jawabku. Bukannya kamu yang minta dilimpahkan? Tanya Bang Haikal lagi. Aku mintanya olinya masuk ke dalam semua bang, biar lebih berasa aja, balasku. Oke, kalau gitu nanti malam olinya aku masukin semuanya ya, nggak bakal ada yang tersisa, ucap Bang Haikal. Emang masih banyak olinya? Tanyaku. Kalau buat kamu, stok oliku selalu ada, kapanpun kamu membutuhkannya, jawab Bang Haikal terdengar yakin. Dan pembicaraan seperti itu jadi semakin sering terjadi di antara kami. Terutama kalau kami lagi saling video call malam-malam saat kami tidak punya kesempatan untuk bertemu. Hubungan cinta kami memang semakin hari semakin terasa indah. Kehadiran Bang Haikal dalam hidupku mampu memberi warna indah dalam hatiku. Aku semakin mencintai sang mekanik tampan itu. Rasanya hidupku terasa lengkap. Aku merasa utuh, begitu sempurna. Kebahagiaanku saat ini tidak dapat aku ukirkan dengan kata-kata. Tak pernah terpikir olehku sebelumnya kalau aku akan bisa memiliki cowok yang aku cintai dan juga mencintaiku. Setelah bertahun-tahun aku hanya bisa jatuh cinta dalam diam, tanpa pernah bisa aku ungkapkan, apalagi aku miliki. Namun sekarang cintaku benar-benar terungkap dan benar-benar bisa aku miliki. Aku tak akan pernah melepaskan Bang Haikal dalam hidupku. Aku akan selalu mencintainya selamanya. Bagiku Bang Haikal adalah segalanya. Aku ingin selamanya bersamanya. Aku ingin cinta kami tetap utuh selamanya. Semoga saja tidak ada apapun yang bisa memisahkan cinta kami. Namun perjalanan hidup adalah misteri. Kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti apapun kita merencanakan hidup ini, selalu saja yang terjadi di luar dugaan kita. Lalu, mungkinkah cintaku dan sang mekanik tampan itu bisa bertahan selamanya? Apa yang terjadi selanjutnya dengan hubungan cinta kami? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.